Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NPM 0211200386 dari kelas 3K Manajemen. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya ingin membahas tentang sebuah iklan yang dianggap melanggar kode etika atau etika bisnis. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun, saya hanya ingin memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Sebelum saya menjelaskan tentang contoh iklan etika bisnisnya, saya akan membahas apa sih etika bisnis itu. Jadi, etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi atau bisnis. Etika bisnis ini mempunyai peranan yang sangat penting loh, sebab dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku karyawan serta pemimpin dengan tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil dengan relasi kerja, masyarakat, atau pemegang saham. Nah, sebuah iklan dapat dikatakan beretika itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu dari sudut pandang ekonomi. Maksudnya adalah adanya interaksi antara produsen dengan pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Yang kedua, dari sudut pandang etika. Maksudnya adalah orientasi profit jangan sampai merugikan orang lain. Yang ketiga, dari sudut pandang hukum. Maksudnya adalah tetap memperhatikan aspek-aspek dari hukum tertulis, sebagaimana tercantum dalam hukum dagang atau hukum bisnis. Nah, kualitas iklan tidak hanya dinilai dari isi dan kreativitasnya saja, tetapi juga dinilai dari apakah iklan tersebut telah mematuhi kode etika bisnis yang berlaku dalam dunia pemasaran. Oke, jika kita sudah memahami dasar-dasar dari etika bisnisnya, mari kita simak iklan yang dianggap melanggar kode etika atau etika bisnisnya. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Pulang sekolah ya. Sore itu, Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya pak. Jadi, ayamku. Mie sedap ayam spesial, asli ayamnya. Baik, pada tahun 2011, Mie Sedap meluncurkan rasa barunya, rasa ayam spesial dengan rasa kaldu ayamnya, dan juga mengeluarkan sebuah iklan di televisi. Oke, setelah kita simak iklan tadi, di bagian ini terlihat seorang guru yang sedang memegang produk mie sedap, tetapi alangkah sangat disayangkan terdapat seekor ayam yang bertengger di atas kepala guru tersebut. Selanjutnya, pada gambar ini, sekolah atau tempat pendidikan di dalam iklan tersebut seperti kandang ayam, karena banyaknya ayam yang berkeliaran di dalam kelas atau dikarenakan dekat keberadaan sekolah tersebut dekat dengan kandang ayam. Sehingga dengan seenaknya ayam masuk lalu berterbangan ke sana kemari hingga di atas kepala seorang guru. Apapun itu, tempat sekolah adalah tempat di mana murid dididik, bukannya binatang. Setelah itu, pada gambar ini terlihat sebuah mangkok yang berisikan sekumpulan ayam yang tidak berbulu dan juga tidak mempunyai kepala, yang disampaikan lewat animasi ayam yang bisa bergerak. Animasi yang menggambarkan ayam yang sedang berada di dalam mangkok terlihat cukup aneh, sehingga iklan ini bagi sebagian orang terlihat menjijikan dan mengurangi nafsu makan ketika melihat iklan tersebut, dan juga bisa mengurangi minat beli konsumen. KPI Pusat mengimbau semua stasiun televisi untuk memperbaiki adegan dalam tayangan iklan mie sedap sebelum tayang kembali. Menurut KPI, tayangan yang terdapat dalam iklan tersebut tidak memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekolah, memperolok tenaga pendidik, dan merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Teguran dan penjelasan tersebut itu sudah tertuang dalam surat
imbauan KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Bapak Dadang Rahmat Hidayat kepada semua stasiun televisi Rabu 28 Desember 2011. Nah, adapun adegan pelanggaran yang dimaksud dalam iklan mie sedap, yakni adegan seorang guru yang memegang sebuah produk mie dan di kepalanya bertengger seekor ayam. Dalam surat imbauan itu, KPI meminta kepada semua stasiun televisi untuk menjadikan pedoman perilaku penyiaran P3 dan standar program siaran SPSS KPI tahun 2009 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. KPI akan terus melakukan pemantauan terhadap iklan tersebut. Bila ditemukan adanya pelanggaran, KPI akan memberikan sanksi administratif. Saran dari saya, yang pertama, sebaiknya dalam mempublikasikan sebuah iklan, alangkah baiknya memperhatikan norma-norma sosial yang ada. Pembuat iklan harusnya memperhatikan ini dengan cermat agar tidak mendapat teguran dari pihak manapun. Iklan yang seharusnya untuk menarik konsumen untuk membeli, tetapi malah menjadi penghinaan suatu profesi. Yang kedua, membuat variasi yang lain dan buat sebuah iklan yang citrakan suatu profesi. Dan seharusnya pembuat iklan dari mie sedap memperhatikan scan per scan dan mempertimbangkan sebelum dipublikasikan. Yang ketiga, tidak seharusnya animasi yang menggambarkan sebuah ayam bergerak dimunculkan. Jika ingin membuat dengan konsep yang serupa, buatlah sesuatu yang terlihat hidup atau bergerak jika itu hewan. Tetapi tidak membuat konsumen enggan untuk membeli maupun memakan produk tersebut. Oke, baik. Sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.